Ketika hiruk-pikuk kendaraan menyatu dengan getar balik sejarah di kota tua, sebuah transformasi dimulai. Bukan hanya pada beton dan rel, tapi pada denyut masa depan kota. Mulai 21 Agustus 2025 hingga 12 Maret 2026, arus waktu dan lalu lintas akan dialihkan. Inilah rekayasa yang tak sekedar jalur, tapi saksi perubahan. Reporter Rizka Sasabila dan juru kamera Syahrul akan membawa Anda menyusuri denyut baru Jakarta. Di atas aspal kota ini, kendaraan mengalir bagaikan sungai besi. Namun di bawahnya, Jakarta tengah membangun sebuah masa depan. Mulai dari persimpangan Jalan Gajah Mada ini diberlakukan sebuah rekayasa lalu lintas sejak 21 Agustus 2025. Bukan hanya soal pengalihan arus lalu lintas saja, namun akan dibangun sebuah terowongan masa depan yang mana menjadi salah satu moda transportasi lainnya untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Di samping hayam wuruk, jejak-jejak lalu lintas lama menyerah pada langkah baru. Seperti sejarah yang tergali, kini jalan lama memiliki alur baru. Dari tanggal 21 Agustus hingga 20 September 2025, perubahan rekayasa lalu lintas yang terjadi di kawasan Glodok hingga kota. Perubahan rekayasa lalu lintas yang terjadi di kawasan Glodok hingga kota merupakan imbas dari pembangunan stasiun bawah tanah Glodok dan kota untuk MRT Jakarta yang menjadi bagian dari paket kontrak MRT Jakarta fase 2A. Perubahan arus lalu lintas ini tentunya berdampak bagi pengendara maupun mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Kalau saya sendiri sebagai warga sini tidak ada masalah sih, kecuali mungkin untuk masyarakat sekitar yang sering menggunakan jalan sini mungkin adanya penerapan jalan kontraflow ini mungkin sedikit membingungkan. Tapi untuk saya sendiri tidak ada masalah. Kalau terganggunya juga nggak terlalu. Tapi mungkin pada saat sore hari nanti kemacetan mungkin semakin rapat ya karena jalan dipersempit karena adanya proyek MRT. Rekayasa lalu lintas yang sudah mulai diberlakukan menimbulkan beragam reaksi masyarakat. Sebagian merasa bingung dan terganggu karena kemacetan yang makin padat terutama di jam sibuk dan akhir pekan. Sementara yang lain menilai perubahan arus ini masih bisa dilalui meski melelahkan. Buat orang yang nggak biasa lewat sini sih pasti rada bingung ya, soalnya biasanya kan ini ke sana satu jalur, sekarang jadi dua. Jadi kalau buat yang baru-baru ke sini sih usahain banyak tanya orang atau ngikutin orang lain aja gitu. Berdampak apalagi kalau lagi liburan ya, macet karena kan jalannya dipotong jadi dua jalur gini nih. Biasanya satu aja kadang macet, sekarang dua gini kalau lagi liburan macet banget sih, Mbak. Itu bikin macet Mbak pertama. Macetnya itu nggak setiap saat, cuma lebih ke arah jam kerja. Pulang jam kerja itu kan jam 6, jam 5. Itu bakal macet dari arah hayam wuruk sih Mbak. Kalau Gajah Mada mungkin macetnya lebih ke pagi. Pagi kan Gajah Mada kan udah sempit ya Mbak ya, dari bawah sana. Jadi itu bakal berasa. Kalau dari bawah ke sini tuh berasa banget macetnya soalnya. Kalau untuk berjualan sini sih, menurut saya sih benar-benar strategis Mbak ya. Karena kan pada lewat sini juga ya, karena ada perubahan arus. Jadi benar-benar berasa di saya Mbak. Kalau buat Masnya ini cukup menguntungkan gitu ya? 50-50 Mbak. Kalau buat saya penjual benar-benar menguntungkan, cuma kalau buat orang-orang yang berkendara mungkin bakal sedikit melelahkan karena dia kan ngerasa macet pertama di jam 6 sama di jam pagi juga Kak. Ya Mbak, pertama untuk proyek MRT menurut saya harusnya bisa lebih cepat lagi ya Mbak, biar bisa normal lagi jalannya. Dan untuk pengendara ini paling banyak kecelakaan di sana sih Mbak, yang belokan sana. Jadi itu orang dari halte ngarah ke sini sama orang yang muter nih kadang suka ada tabrakan, dan itu nggak sekali 2 kali, sering. Makanya karena ada yang tukang parkir sana benar-benar ngebantu sih Mbak. Transformasi bukan soal mengejar modernitas, tapi menyeimbangkan arsitektur kota dengan napas manusia. Berikan ruang bagi masa depan tanpa menghapus jejak masa lalu. Demi mengalahirkan sebuah kenyamanan baru bagi masyarakat, tentunya diperlukan sebuah pengorbanan. Semoga kedepannya Jakarta bukan hanya untuk
gali tanah namun juga menanam sebuah harapan. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Syahrul Hidayat, TV One mengabarkan.